Oke, kita lanjut lagi. Modul ke 5 modul ke 6, lanjutan praktikum pengintaian jauh. Kalau yang modul sebelumnya kita ngomong tentang unsupervised atau klasifikasi tak terbimbing. Kalau yang sekarang kita ngomong tentang yang terbimbing, supervised. Nah, bedanya secara sederhana aja. Yang supervised itu kita pakai training data koordinat titik lokasi pengamatan di lapangan gitu. Nah, berhubung kalian semua mungkin ada yang belum ke lapangan, jadi untuk datanya, koordinatnya bisa pakai yang ada di modul. Oke. Nanti tinggal dipakaikan ke data citra satelit kalian masing-masing. Untuk info lagi, apa namanya tuh? Lupa. Kalau misalkan tampilan data klasifikasi kalian yang sebelumnya berbeda dengan tampilan di modul tuh nggak ada masalah. Kenapa? Karena citra satelit yang digunakan dari masing-masing kita, mungkin saya dengan kalian udah pasti nggak sama itu. Jadi kemungkinan besar datanya akan beda bentuknya, tapi cara pengerjaannya tetap sama. Oke. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama, biar ada kerjaan dikit kalian, biar nggak instan, ini ada titik koordinatnya. Jadi pertama buka Excel, kemudian bikin sheet sebanyak 4 sheet dengan nama ini: perairan dangkal, perairan dalam, tanah, dan vegetasi. Kemudian filenya di save atau save as. Udah di save atau di save as, jangan lupa format save as-nya ini ganti dengan ini XLS, ini Excel 97 2003, pakai ini. Oke. Ini kan udah disimpan, saya cancel. Kemudian titiknya ini kalian harus, karena saya tidak upload file Excel-nya, maka kalian harus sedikit agak rajin ngetik satu-satu. Terus perhatikan juga ini. Nah, di Excel saya kebetulan tanda desimalnya adalah titik. Kalau nanti kalian harus cek terlebih dahulu laptop kalian menggunakan tanda desimal apa. Kalau koma pakai koma, jangan pakai titik. Oke. Tapi kalau mau disamakan, sementara kalian masih pakai titik koma, kalian ganti di sini aja, file, options, kemudian di advance. Nah, ini centangnya aktifkan, terus ini ganti titik nih. Centang hilangkan, ini ganti titik kalau dia masih koma di sini. Kemudian close Excel-nya, buka lagi. Oke, terus gimana cara ngetiknya? Nah, ini titiknya ada banyak nih, random, ada yang 37, ada yang 33, ada yang 53, ada yang 65. Nah, ini kalian ketik satu-satu. Jadi saya akan agak lamakan di sini perekaman layarnya supaya kalian bisa salin. Nomor 1 sampai 29. Oke. Saya tunggu 5 detik. Semoga nggak bosan kalian dengan modul saya ya. Oke. Nah, ini tadi sampai 29 kan. Nah, ini lanjutannya 30 sampai 37 untuk perairan dangkal. Oke. 5 detik lagi.
Oke, kita ke perairan dalam. Kalau kalian nanti kan ngetik bisa kalian post videonya kan. Perairan dalam gitu juga sampai 29. Kemudian nah ini 33. Nah, nanti di post aja, oke. Terus ternyata NV 5.3 sama 5.1 itu ada bedanya ya. Katanya pas mau ganti warna itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya yang di no training data itu kalian nggak bisa ganti warna, ya udah nggak apa-apa. Karena yang penting itu nanti yang di training data, dan lagi pula pergantian warna-warna itu nanti kan ini akan kita petakan, kita sajikan dalam bentuk peta, dan itu bisa dilakukan di ArcGIS juga, jadi nggak ada masalah. Oke, perairan dalam oke. Kita ke tanah ini stasiun satunya sampai 29 juga, nanti di pause. Kalau tanah dia jadi sampai 29 kan. Nah, ini lanjutannya 30 sampai 53 persis ya, ketik kayak gini ya, jangan ada yang kurang. Jadi salah satu alasan modul 6 keluar sekarang karena ini, kalian harus ngetik satu-satu biar rajin. Oke. Oh, bunyi WA saya. Oke, ini tanah, kemudian vegetasi gitu juga. Nih vegetasi titik 1 sampai 29. Terus lanjut tadi 29 ya. Ini 30 sampai 59. Hati-hati ya ngetik, nggak usah buru-buru kerjanya, satu-satu ketiknya, karena kalau salah satu digit aja nanti bergeser titiknya, salah datanya. Oke, sampai ini 59. Nah, lanjut lagi ke bawah. Oke, ini 65. Oke. Bentar, balas WA dulu sekalian biar bisa pause-nya agak lama. Oke, WA udah dibalas, menteri kelautan udah aman. Oke, kalau udah diketik semua ya, misal saya kalau di video saya akan anggap udah jadi ya, udah kalian ketik ya. Ini boleh di close, boleh enggak, kita minimize aja lah, nggak usah di close. Terus buka dulu ArcGIS begini, kemudian pilih add data. Oke, kemudian kita cari di mana Excelnya disimpan. Excel saya tadi di mana saya simpannya? Nah, ini dia titik stasiun. Bisa klik satu kali lalu add, atau klik dua kali gini kalau untuk mau ngambil satu-satu. Tapi karena kita butuh semua, kita klik sekali lalu kita klik add. Ini sama aja rupanya, berarti di blok. Salah saya, malum udah lama. Oke, kita add. Nah, setelah kayak gini kita pilih dulu yang satu, misalnya vegetasi dulu. Vegetasi kita klik kanan lalu display XY data. Nah, tapi sebelum itu seandainya kalian add data ya kan, seandainya kalian add data tidak muncul kayak gini, kalian pilihnya di sini aja nih. Biasanya kalau add data itu munculnya di sini nih, menulis by drawing order. Tapi kalau misalnya kayak ini nggak ada, kalian pindah ke sini ke list by source di sini. Nah, nanti dia ada nih. Oke, kemudian pilih salah satu dulu, vegetasi lah dulu ya. Vegetasi, pilih display XY data. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, ini kalau pertama dibuka biasanya ini kosong nih, bagian sini ini biasanya kosong.
Ini kebetulan tadi saya lagi buka data jadi langsung udah ada. Nah ini klik edit, ini pilih WGS 1984. Biasanya nggak ada di kolom favorit WGS 1984 ini, biasanya di sini nih geograf. Biasanya dia gini nih tampilan pertamanya. Nah pilihnya dulu yang geografik, terus ke bawah ada Word nih, Word, pilih Word, buka. Nah cari di bawah, nah ini pilih ini, langsung oke. Tapi kalau ribet bukanya, jadi pertama buka, udah buka geografik gini, udah Word, udah milih ini klik kanan dulu, pilih add to favorit, nanti dia akan ada di favorit nih. Jadi kalian nggak perlu cari-cari sepanjang ini, cukup buka favorit, dia ada di sini gitu. Jadi kalau untuk sekarang buka gini, klik sekali lalu oke. Nah kayak gini, nanti dia akan muncul ini kayak gini. Kalau tadinya kosong ini akan berisi kayak gini, lalu klik oke. Nah muncul titiknya kan. Tarik nafas dulu ya, susah. Kemudian lakukan yang sama untuk tanah gitu juga. Display XY data tanah. Nah ini kita edit lagi, kita pilih yang WGS 1984. Ingat tadi ada di sini ya, tak usah diulang lagi. Oke kan. Nah terus sorry lagi terlupa, kalau kalian baru buka ini pertama, kalau ininya tercentang show detail sama warm me ini centangnya hilangkan aja. Oke, klik oke. Nah kemudian perairan dangkal, itu juga perairan dalam. Klik lagi. Oke. Nah kalau udah begini, kita ekspor dulu datanya. Kita misalnya mulai dari perairan dalam, klik kanan, data, ekspor data, cari folder penyimpanan. Nah ini kebetulan saya udah buat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita ulang buat satu lagi. Saya buat di sini namanya, karena sebenarnya udah ada di sini, saya replace aja perairan dalam ya tadi. Kalau kalian belum ada ini, kalian ketik di sini aja langsung perairan dalam gitu. Tapi ini karena saya udah punya, saya replace aja. Tapi kalau kalian nggak akan mungkin replace, kalian harus jadi udah ketik kayak gini. Kemudian ini ganti save file, kalau belum save file, kemudian save gitu. Kalau saya karena udah ada, saya replace, jadi kalau saya save munculnya kayak gini. Nah, nanti kalau kalian nggak, langsung ke sini baru klik OK, yes, pilih yes. Nah terus lakukan yang sama dengan 3 titik lain, perairan dangkal gitu juga. Buat namanya, ganti save file, save. Tapi kalau karena saya udah ada, saya replace aja. Lanjut ke tanah gitu juga. Jadi bedanya di situ aja kalau saya nge-replace, kalau kalian buat baru, karena saya udah punya duluan depannya. Vegetasi gitu juga. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, nanti dia muncul nih datanya nih sebelah kiri nih muncul. Nah yang ini folder yang bawah ini folder yang satu ini di remove aja, klik kanan remove. Oke, setelah seperti ini baru kita ke list by drawing order begini. Nah kemudian agar kita bisa, lalu klik ini, cari tombol full extend gambar bola dunia kayak gini, cari aja di sekitaran sini. Biasanya layout ArcGIS pasti tiap ArcGIS beda-beda letak layoutnya, tergantung pemakaian. Kalau saya nyaman makainya seperti ini. Kalau mau mindahin terusnya gampang, tinggal tarik gini dia pindah gitu. Cuman kalau saya sih lebih nyamannya pakai gini. Nah itu tergantung kenyamanan. Oke, whatever itu. Klik ini nih bola dunia full extend. Nah supaya kayak gini. Oke, setelah itu save. Takutnya error, ini save dulu. Save di desktop.
PJ, kita buat sini namanya peta. Apa ya namanya, layout analisis. Kalau saya biasa buat. Oke, tunggu proses save-nya selesai. Nah, nanti kalau udah selesai ini namanya muncul di sini. Kemudian untuk melihat sebaran titiknya ada di mana, kita buka citra yang kita punya yang TIFF. Citra kan ada yang kita stacking yang pakai TIFF. Nah, buka itu. Yang TIFF. Stack nih ya. Nah, nih. Add. Nah, ini sebaran titiknya. Untuk membedakannya kita iniin aja ya biar gampang nengoknya. Simbolnya kita ganti-ganti. Pakai simbol-simbol yang ini aja. Untuk vegetasi hijau, tanah, kotak merah, gitu kan. Perairan dangkal. Ini nggak harus ya, nggak wajib. Ini nggak wajib ikut sama, ini saya cuma biar gampang melihat perbedaan datanya. Perairan dangkal, lalu perairan dalam. Oke, nah ini sebaran titiknya, ini titik pengamatan ya. Jadi di titik inilah perairan dalam, di titik inilah perairan dangkal, ini titiknya tanah, ini vegetasi. Ini titik-titik ini adalah data Excel kalian. Yang ini koordinat ini, X itu bujur, Y itu lintang, yang ditransformasikan ke SHP atau save file kalau di ArcGIS untuk dimasukkan ke peta. Oke. Kalau sudah seperti ini, minum dulu saya ya. Kalau udah kayak gini, ini kita jadikan point of classification, jadi titik pengamatan untuk klasifikasi. Udah jadi kayak gini kan. Terus apa lagi ya, sabar, ini ingat dulu. Lupa. Habis ini kita ke buka NV, baru ingat. Open image yang stacking image, tapi bukan yang TIFF, yang satu lagi kayak kita bikin unsupervised kemarin. Oke, kita biar gampang kita zoom to layer extend, ya kan, seperti ini. Lalu kita ke toolbox NV, ini kita ambil classification, terus kita pilih ini, salah, supervised classification, kita buka. Terus kita buka, ini yang ada banyak di dalam folder supervised classification. Ini adalah modul untuk klasifikasi terbimbing, macam-macam modul. Nah, apa kegunaan masing-masing? Kalian searching aja di Google satu-satu. Adaptive coherence ini untuk klasifikasi yang seperti apa, binary encoding seperti apa, begitu seterusnya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita gunakan dulu minimum distance classification atau MDC. Untuk di sini kita pakai minimum distance classification. Oke, klik 2 kali maka muncul klasifikasi input file. Lalu kita pilih ini. Nih, ya kan? Nah, nanti setelah ini jangan langsung klik OK. Kita pilih open. Sudah pilih open, kita pilih FVF file. Nah, di FVF file ini yang kita cari adalah file titik pengamatan yang tadi yang di ArcGIS ini.
Jadi file yang kita pilih adalah file yang di titik pengamatan harddisk ini yang kita udah buat ini, yang di Excel tadi. Jadi kita open, pertama kita klik dulu di input filenya ini, lalu pilih open, lalu pilih AVF file. Nah, kita cari di mana kita nyimpan datanya ya. Tadi di SHP. Nah, terus kalau misalkan di sini kalian kalau di sini kalian kosong, filenya nggak ada di folder penyimpanan titik kalian tadi, yang titik-titik ini kosong, nggak usah khawatir. Kalian ganti dulu ini NV vector ini, kalian ganti dengan save file gini ya. Kalian ganti kayak gini dulu gitu cara gantinya. Oke. Nah, karena saya punya di sini rupanya. Ini di pantas nggak ada. Nih. Nanti kalau udah kalian ganti save file, tadi kan gini, nggak ada kosong. Tapi kalau kalian ganti save file, nah ini dia yang tadi kita buat. Ini blok semua, ya kan? Nanti udah seblok semua, lalu pilih open. Nah, nanti muncul yang baru lagi nih kayak gini. Oke. Kemudian dia nanti udah muncul kayak gini, data baru seperti ini. Kita lihat di sini ada, nah ini titik-titiknya nih, ada titik-titiknya. Ini kalau kita melihat nama ini dia namanya. Oke. Kemudian kita klik gini, klik satu gini. Kalau masih ada yang mau diinput, input di sini. Tambah lagi kalau misalnya ada yang kurang, kayak gitu. Oke. Kemudian kita sabarnya, saya ingat dulu. Apa lagi ya, saya agak lupa ya. Oh iya, ini pertama kita lihat perairan dalam. Oke, ini kita simpan dulu. Kita harus ubah formatnya dulu menjadi AVF. Ini format yang bisa dibaca NV untuk klasifikasi. Nah, ini open aja. Kemudian ini juga klik gini lagi, open. Klik sini, choose lagi, open. Vegetasi, terus lagi, open. Oke, nah ya. Lalu klik OK. Dulu. Lalu klik OK. Nah, nanti muncul gini, minimum distance parameter. Oke, di sini kita masih, kalau dia masih 0, kita klik select all item begini. Oke. Klik select all item, lalu kita di sini kita pilih tempat penyimpanan. Ini kelas ya. Oh ya, ini kelas. Di sini kita buat, karena tadi kita pakai minimum distance classification, kita buat sini aja MDC output. MDC itu minimum distance classification ya. Open. Lalu di sini juga MDC output, lalu pilih open. Udah,
Setelah itu apa namanya, di sini kita buat oke. Semua udah, klik oke. Kita biarkan dia jalan. Keluarlah dia, MDC output. Oke, ini MDC output. Kemudian apa namanya, ini MDC outputnya. Terus sabar, kayaknya saya ada yang miss deh. Ini pilih oke, udah semua, klik oke. Ini sabar ya, kayaknya ada yang miss deh di sini. Oke, jangan-jangan dia udah kena di dalam sini. Oh udah deh, nggak ada yang salah. Ternyata tidak ada yang salah. Dan ternyata tidak ada yang salah. Ini benar, tadi rupanya cuma ngecek doang dan tidak ada yang salah. Fix, benar. Sip. Ini hasil klasifikasi menggunakan apa namanya, minimum distance classification. Oke, ini minimum distance classification. Nah, jadi satu. Oke. Kemudian kita tes dengan yang lain, misalnya maksimum likelihood. Seperti biasa. Kalau misalkan tadi kan kita udah pakai minimum. Nah, jadi kalau tadi kan kita gini terus open kayak gini. Sekarang nggak perlu lagi, kita tinggal start image 2 kali gini, ya kan? Kita ambil salah satu. Tadi kayaknya kan aku pencet deh. Select all gini aja udah. Remove. Dua, tiga, empat. Nah, di sini kita buat maksimum likelihood klasifikasi. Kita buat namanya MLC output. Ini juga rules MLC output. Oke. Ini kita klik OK. Kita tunggu jadi aja. Nah, jadi dia. Oh iya, ternyata ada yang miss. Nggak apa. Nah, ini kita das dulu nih.
Ini dia udah jadi kelasnya. Kalau di sini edit kelas nominal coloring ternyata nggak ada nih di NV51. Ternyata tidak ada, jadi nggak ada masalah. Nah ini kalau kita pakai klasifikasi maksimum likelihood dengan titik yang ada di sini. Oke, jadi perbedaannya kayak gini nih. Nah ini yang kuning di sini vegetasi kebetulan, jadi biar kalau saya bisa rubah sih kalau di NV5.1 ternyata tidak, jadi nggak ada masalah, biarin aja nggak apa-apa. Perairan dalam ini kita ganti warna dulu. Nah, kalau kalian nggak bisa ganti nggak apa-apa. Perairan dangkal gede, perairan dangkal biru muda kali ya. Tanah merah, vegetasi hijau. Nah ini dia. Ini hasil klasifikasi maximum likelihood classification. Nah yang merah nih tanah. Ini kalau kita lihat nah gini, ternyata ini tutupan awan ya, bayangan awan yang di atas ini bayangannya. Jadi ini bukan daratan. Nah tuh, jadi begitu nampak tuh. Ini hasilnya. Oke, ini yang maksimum likelihood. Kemudian yang minimum distance kayaknya tadi juga ada yang salah itu. Pakainya ini. Oke. Coba kita ulang ya yang MDC tadi ya, minimum distance classification. MDC 2. Terus MDC 2. Oke. Oh iya kan, benar, ternyata ada yang salah tadi. Oke, dia gini. Jadi tetap pertama pilih ini, pilih image nya kalau untuk pertama kali, open AVI file. Kalau dia nggak ada AVI file, ini kita ganti SFP, pilih semua, klik open, ya kan. Nanti baru pilih satu-satu kayak yang tadi tuh untuk bikin nama AVI file-nya. Oke. Nah, ini yang MLC. Kita bisa lihat bedanya sama yang maximum likelihood, minimum distance classification, ini maximum likelihood classification bedanya. Nah, itu ada bedanya. Nah, terus kita pakai yang mana lagi? Kita pakai semua ini. Kita coba pakai support vector massing classification. Tadi klik 2 kali aja di sini, pilih yang paling atas nih, 4, perairan dalam, perairan dangkal, tanah dan vegetasi. Oke. Kemudian ini kita ganti namanya support vector massing classification SPMC output. Terus SVMC output. Kita okekan saja. Nah ini dia. Oke, ini perbedaannya. Ini perbedaan dari yang SPM. Oke. Nah, ini semua kerjanya sama. Oke, ini kerjanya akan sama, tinggal pakai masing-masing apa namanya,
menu atau modulnya. Jadi saya cuma ngasih contoh 3, tapi kalian nanti kerjakan semua modul ini pakai gitu ya. Kalau saya ngerjakannya cuma 3, kalau kalian kerjakan semua nih. Oke, jadi gitu untuk modul ke-6 mengenai supervised classification. Contoh kan cuma 3 tadi ya, seperti yang saya bilang, tapi kalian kerjain semua nih, semua modul yang ada di folder supervise ini kalian kerjakan semua. Caranya sama dengan yang 3 contoh tadi, masukkan image-nya, masukkan titik koordinat lapangan yang tadi, baru ini kerjakannya, tahapannya sama. Kemudian untuk yang modul kali ini nggak ada tugas lah, karena tadi udah ada tugasnya di depan, ngetik manual titik koordinatnya, jadi nggak pakai tugas untuk modul ini. Modul selanjutnya kita udah di ArcGIS ya, ininya kerjanya untuk modul selanjutnya. Jadi NV, mungkin ini modul terakhir nih untuk NV. Modul selanjutnya kita ada di ArcGIS, sudah main di ArcGIS. Jadi kalau yang belum punya, semoga segera diinstal ya. Cari aja di mana, googling aja, itu ada semua lengkap. Terserah mau pakai ArcGIS berapa, yang penting versi 10 ke atas. Oke, sekian untuk modul yang sekarang, modul ke-6 tentang supervise. Selamat belajar, semoga membantu, dan semangat ngetik-ngetik ini ya, ngetik manual angka-angka dari koordinat stasiun yang saya berikan. Itu tugasnya itu. Jadi pokoknya gak ada ngumpulin tugas, free tugas karena sudah bertugas di awal modul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.